teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perlawanan fisik atau pertempuran di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui peristiwa yang terjadi pada saat agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda yang kedua. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa yang terjadi setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Iya betul, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Nah, pihak-pihak asing ini antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Nah, teman-teman, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, teman-teman, ternyata Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Nah, Inggris ini merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama AFNAI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Nah, teman-teman, Inggris ini bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Selanjutnya, kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut NICA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Nah teman-teman, mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia sehingga menyebabkan perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Nah teman-teman, perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, sedangkan perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Oke teman-teman, di pembahasan yang pertama ini teman-teman akan mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur pertempuran atau perlawanan fisik. Nah, untuk upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, bisa teman-teman tonton di video sebelumnya ya. Yang pertama ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, perlu teman-teman ketahui, pertempuran 10 November 1945 ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran ini terjadi akibat tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini yaitu Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Oke teman-teman, perlawanan bangsa Indonesia yang kedua yaitu ada pertempuran Ambarawa. Teman-teman, Palagan Ambarawa ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, akibat peristiwa ini, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Nah teman-teman, insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Kemudian sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Selanjutnya, perlawanan bangsa Indonesia yang ketiga yaitu pada peristiwa Bandung Lautan Api.
Nah, teman-teman, Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Nah, teman-teman, tokoh yang terlibat pada peristiwa ini antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Perlawanan rakyat Indonesia yang keempat yaitu pada peristiwa Medan Area. Teman-teman, peristiwa Medan Area ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal dalam peristiwa ini yaitu Ahmad Thohir. Selanjutnya, upaya rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang kelima, yaitu pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, teman-teman, peristiwa ini dipicu oleh Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI atau Tentara Nasional Indonesia telah hancur. Nah, teman-teman, tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui informasi mengenai agresi militer Belanda. Nah, teman-teman, aksi polisionil atau juga dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda adalah operasi militer yang dilancarkan oleh militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Nah, teman-teman, dalam agresi militer Belanda ini terjadi dua aksi. Aksi pertama dilaksanakan dari tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, sedangkan aksi yang kedua dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949. Nah, teman-teman, agresi militer Belanda yang pertama biasa disebut dengan Operasi Produk. Agresi militer Belanda satu ini direncanakan oleh Van Mook. Dia merencanakan negara-negara boneka dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Nah, teman-teman, untuk mencapai tujuan tersebut, pihak Belanda melanggar perundingan Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan, mereka menyobek kertas perjanjian tersebut. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, teman-teman, ternyata agresi militer Belanda yang pertama ini menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Nah, teman-teman, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 1947. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui informasi mengenai agresi militer Belanda yang kedua. Nah, teman-teman, agresi militer ini disebut dengan Operasi Gagak. Agresi militer kedua ini dimulai pada tanggal 18 Desember 1948. Nah, pihak Belanda yang tetap bersikuku menguasai Indonesia mencari dalih untuk dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Bahkan, pihak Belanda menuduh jika pihak Indonesia tidak menjalankan isi perundingan Renville. Nah, teman-teman, oleh karena itu, pihak Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan Republik dengan kekuatan senjata. Nah, untuk menghadapi kekuatan Belanda itu, didirikanlah Markas Besar Komando Jawa atau disingkat sebagai NIBKD yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution dan Markas Besar Komando Sumatera atau disingkat sebagai MBKS yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat.
Nah, teman-teman, pada agresi militer Belanda yang kedua ini, Belanda melancarkan agresinya dengan menggempur ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta. Pada agresi kedua ini juga terjadi perubahan nama KTN Komisi 3 Negara menjadi UNCI, dan pada agresi ini Tentara Nasional Indonesia meluncurkan serangan umum 1 Maret 1949 yang dalam waktu 6 jam Tentara Nasional Indonesia berhasil kembali menduduki Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui jalur diplomasi, namun juga dilakukan melalui perlawanan fisik atau pertempuran. Berikut adalah contoh dari perjuangan rakyat Indonesia melalui perlawanan fisik atau pertempuran, yaitu Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.